Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan membahas imunologi kehamilan. Pengertian imunologi kehamilan. Imunologi kehamilan adalah sistem kekebalan tubuh pada ibu hamil. Sistem imun pada beberapa bagian tubuh ibu hamil secara alami bisa menurun. Kondisi inilah yang membuat ibu hamil lebih rentan terserang infeksi penyebab berbagai penyakit. Faktor penyebab melemahnya sistem imun di masa kehamilan. Yang pertama, aktivitas sel T yang berkurang. Dalam tubuh, terdapat sel T yang berfungsi sebagai agen pengontrol infeksi virus. Selama kehamilan, aktivitas sel ini di tubuh ibu akan mengalami penurunan. Inilah yang mengakibatkan imunitas menjadi lemah, sehingga ibu lebih mudah jatuh sakit karena infeksi virus. Yang kedua, berlebihan saat beraktivitas. Jika biasanya tubuh ibu berenergi dan cukup fit untuk melakukan berbagai aktivitas, maka ibu akan lebih mudah letih saat hamil. Jika aktivitas fisik yang dilakukan terlalu banyak, ibu kemungkinan besar akan kelelahan, dan hal ini dapat berdampak negatif pada daya tahan tubuh ibu. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi yang tidak terpenuhi. Selama di dalam kandungan, janin akan mengambil nutrisi yang ia butuhkan langsung dari tubuh ibu. Ini sebabnya selama masa kehamilan, ibu perlu lebih memerhatikan asupan nutrisi untuk ibu hamil. Sebab, bila jumlah yang dibutuhkan tidak terpenuhi, ibu dan calon buah hati akan sama-sama kekurangan nutrisi. Yang keempat, tingkat stres yang tinggi. Tak hanya berdampak buruk pada kekebalan tubuh ibu hamil, stres yang ibu rasakan sewaktu hamil juga menurunkan respon sistem imun tubuh si kecil saat ia diberi vaksin di usia 6 bulan nanti. 5. Cuaca yang berubah secara ekstrim. Perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh ibu ketika hamil. Cuaca yang tidak menentu dan sering berubah dari panas ke dingin atau sebaliknya. Yang keenam, pengaruh terhadap janin. Imunitas tubuh yang menurun selama masa kehamilan secara otomatis akan membuat ibu lebih rentan terhadap risiko terinfeksi virus. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang biasa dialami ibu hamil diantaranya flu, batuk, demam, serta infeksi saluran kemih. Hal ini cukup mengkhawatirkan bagi kesehatan dan tumbuh kembang janin. Alasannya, saat sakit, mau tidak mau ibu harus mengkonsumsi obat-obatan, padahal hal ini perlu dihindari selama hamil karena berisiko membahayakan janin dalam kandungan ibu. Yang ketujuh, lebih hati-hati saat mengkonsumsi obat. Mengkonsumsi obat-obatan selama kehamilan memang bisa berisiko bagi janin di dalam kandungan. Akan tetapi, ibu juga tidak mungkin membiarkan penyakit tetap mengganggu. Oleh sebab itu, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas pada ibu hamil, perlu diketahui oleh ibu hamil dengan sistem imun yang berubah-ubah, maka ibu hamil rentan untuk terinfeksi virus dan bakteri, seperti flu, keracunan makanan, dan infeksi saluran kencing. Untuk ibu hamil harus memerhatikan beberapa poin berikut untuk tetap bugar dan terbebas dari virus dan bakteri selama masa kehamilan. Yang pertama, membersihkan kebersihan. Mulailah dengan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga kebersihan gigi, menjaga kebersihan organ intim. Hal-hal tersebut untuk mencegah terinfeksi dari virus dan bakteri selama masa kehamilan. Yang kedua, memperhatikan asupan gizi. Pada saat kehamilan, ibu hamil membutuhkan asupan asam folat, zat besi, kalsium, dan vitamin D yang cukup agar janin dapat berkembang secara optimal. Ibu hamil dianjurkan juga untuk mengkonsumsi sayur dan buah, serta minum air putih yang cukup untuk mencegah konstipasi selama masa kehamilan. Yang ketiga, olahraga ringan. Ibu hamil bukan sebuah alasan untuk tidak melakukan aktivitas fisik. Olahraga ringan sangat dianjurkan seperti yoga dan renang dapat membantu agar tubuh lebih bugar selama masa kehamilan. Yang keempat, check up. Konsultasi rutin ke dokter untuk memantau perkembangan janin dan juga kesehatan ibu. Dengan begitu, hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada ibu dan janin dapat diantisipasi segera. Dampak yang ditimbulkan jika imunitas ibu hamil terganggu, yang pertama, sindrom antifosfolipid. Gangguan ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih mudah membeku dan menggumpal, sehingga dapat menyebabkan penggumpalan darah di sekitar plasenta dan menghambat perkembangan janin. Yang kedua, keguguran, dan yang ketiga, bayi bisa lahir prematur. Peran imunitas pada ibu hamil.
Yang pertama, melawan sel asing. 2, membantu janin tumbuh. Yang ketiga, membentuk kekebalan tubuh bayi. Dan yang keempat, membantu mengaktifkan fungsi otak bayi. Kasus imunologi pada ibu hamil. Dari kelompok kami mengambil kasus yang kami ambil ada di ruang KIA, Puskesmas Mariat. Tanggal masuk 13 Oktober 2021 jam 9, tanggal pengkajian 13 Oktober 2021 jam 9:10, data pasien, nama, Nyonya R, umur 32 tahun, pernikahan yang pertama, lamanya pernikahan kurang lebih 10 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Nusa Indah, nama suami Tuan B, umur 36 tahun, suku Jawa, agama Islam, pendidikan terakhir diploma 3, pekerjaan wira swasta. Data subjektif, kunjungan ibu, kunjungan saat ini kunjungan pertama. Keluhan utama ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing dan mata berkunang-kunang. Alasan kunjungan ibu mengatakan datang untuk memeriksakan kehamilan. Riwayat menstruasi, ibu pertama kali mendapatkan menstruasi pada usia 12 tahun, siklusnya 28-30 hari, HPHT 12 Agustus 2021, tafsiran persalinan 19 Mei 2022. Riwayat kehamilan, riwayat ANC. ANC pertama kali di Puskesmas Mariat. Data objektif, keadaan umum baik, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 156 cm, berat badan sebelum hamil 50 kg, berat badan sekarang 51 kg, lila 26 cm. Pemeriksaan khusus, mata, konjungtiva tampak sedikit pucat, sklera putih, muka, tampak ibu lemas, tidak ada plasma gravidarum, tidak ada edema pada wajah, tidak ada nyeri tekan. Ekstremitas tidak ada edema, tidak ada nyeri tekan, tidak ada varises, refleks patella kiri dan kanan positif, palpasi abdomen teraba balotemen. Pemeriksaan lab, HB-nya 8,6 gram %. Interpretasi data dasar, diagnosa kebidanan G3P2A0, usia kehamilan 9 minggu dengan anemia sedang. Data dasar, data subjektif, ibu mengatakan datang untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan cepat lelah, sering pusing dan mata kunang-kunang. HPHT 12 Agustus 2021. Data objektif, Leopold 1, teraba balotemen. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, HB-SAG-nya negatif, HB-nya 8,6, sifilis negatif, HIV negatif, DDR negatif. Masalah, ibu hamil dengan anemia, kemungkinan perdarahan, BBLF, prematur, IUFD, dan bayi lahir dengan anemia. Intervensi. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, ikan, ayam, telur, dan gandum. Anjurkan ibu untuk makan makanan yang kaya akan asam folat seperti sayuran hijau, jus jeruk, gandum, dan juga kacang-kacangan. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi suplemen dan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah dan sayur yang segar. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Anjurkan ibu makan makanan gizi seimbang. Anjurkan ibu untuk konsul ke dokter spesialis OB/GYN, berikan tablet tambah darah 2x1. Anjurkan ibu untuk kembali kontrol 1 minggu kemudian, dan anjurkan ibu untuk mempersiapkan calon pendonor darah. Implementasi, menganjurkan ibu untuk makan makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, ikan, ayam, telur, dan gandum. Menganjurkan ibu untuk makan makanan yang kaya akan asam folat seperti sayuran hijau, jus jeruk, gandum, dan juga kacang-kacangan. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi suplemen dan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah dan sayur yang segar. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup. Menganjurkan ibu makan makanan gizi seimbang. Menganjurkan ibu untuk konsul ke dokter spesialis OB/GYN, memberikan tablet tambah darah 2x1. Menganjurkan ibu untuk kembali kontrol 1 minggu kemudian, dan menganjurkan ibu untuk mempersiapkan calon pendonor darah. Evaluasi, ibu sudah mengerti penjelasan dari bidan. Ibu sudah mengkonsumsi makanan zat tinggi. Ibu sudah mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat. Ibu sudah mengkonsumsi suplemen dan makanan yang mengandung vitamin C. Ibu sudah melakukan istirahat cukup. Ibu sudah melakukan konsultasi ke dokter spesialis OB/GYN. Ibu sudah meminum tablet tambah darah sesuai anjuran bidan. Dan ibu sudah mendapatkan calon pendonor darah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian dan terima kasih.